ketika debt collector itu ngancam akan datang ke rumah, Anda harus lihat dari aplikasi mana. Kalau ilegal, sudah pasti saya jamin tidak datang. Ya, teman-teman yang saya hormati, masih di channel kita tercinta, Secret Finansial. Pada kesempatan ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan ya, sebenarnya pertanyaan klasik sih, dari teman-teman sekalian. Jadi salah satu pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana apabila debt collector itu datang ke rumah? Ya. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, kalau debt collector itu datang ke rumah, kemarin kan sudah saya sampaikan dalam banyak video yang terdahulu. Hanya saja mungkin bagi Anda yang galau, tidak punya pikiran, atau mungkin sekarang sudah bingung juga, oke, saya pertegas lagi. Ada beberapa hal yang mungkin harus teman-teman pahami. Yang pertama, ketika debt collector itu ngancam akan datang ke rumah, Anda harus lihat dari aplikasi mana. Kalau ilegal, sudah pasti saya jamin tidak datang. Ingat ya, kalau ilegal, kemungkinan sangat besar itu tidak datang. Tetapi kalau legal, bisa jadi dia datang. Nah, itulah fungsi grup. Kenapa grup itu saya buat agar Anda tahu bahwa di daerah Anda sekalian itu kolektor mana aja yang datang ke rumah. Nah, itu satu. Sehingga Anda tahu kolektor aplikasi tersebut datang atau tidak. Kemudian yang kedua, selama ini debt collector itu hanya bisanya ngancam. Dia sebenarnya duduk di belakang meja tapi teriak-teriak seperti itu. Karena kalau DC itu datang, dia pasti datang. Nggak pakai ngancam dan sebagainya, tiba-tiba dia datang. Seperti halnya debt collector kartu kredit, dia datang, nggak pakai ngancem, nggak pakai macam-macam, datang ke rumah, visit, kunjungan, nagih. Itu. Jadi kalau pinjol sangat kecil kemungkinannya. Memang ada beberapa yang datang ya. Kemudian yang ketiga, ancaman untuk datang itu, cobalah Anda lihat dari mana Anda tinggal. Contohnya Anda tinggal di salah satu kota kecamatan. Debt collector datang ke tempat Anda, berapa biayanya? Hutang Anda cuma 1 juta, 500, 1 juta. Dia datang itu sudah pakai bensin, sudah pakai biaya, belum tentu juga ada duitnya. Paham ya? Lain kalau kartu kredit, mungkin 5 juta, limit kartu kredit paling enggak 3 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta, bahkan puluhan juta. Bisa jadi dia datang. Ini harus Anda pahami tipikalnya pinjol dan kartu kredit. Kemudian yang kedua, orang punya pinjaman kartu kredit itu kan melewati screening yang rumit. Harus punya penghasilan, harus punya rekening, macam-macam kan. Nah, di sana berarti ketika kolektor datang, orang ini adalah seorang pengusaha, seorang karyawan yang gajinya paling tidak minimal 10 juta. Makanya dia bisa dapat kartu kredit. Nah, bandingkan dengan Anda yang kebanyakan ibu rumah tangga, apa yang dapat? Jadi sampai dengan saat ini lebih dari 26.000 grup yang sudah tergabung di tempat saya, itu rata-rata 90% tidak ada DC datang. 90% loh. Yang 10% ada, seperti contoh kayak Aku Laku itu ada kolektornya. Misalkan kayak seperti di tempat saya di Surabaya ada, tapi kalau dia nyosor ke mana, ke daerah-daerah sampai agak-agak terpencil enggak. Jadi paling hanya di beberapa tempat aja. Itu ya. Jadi kalau ada ancaman debt collector datang atau enggak, kuatin mental Anda. Kalau perlu tantang aja sekalian. Ya sudah, tak tunggu di rumah. Gitu. Kan ada juga. Saya sudah di depan jalan Anda, di depan ini, dia moto, dapat fotonya dari mana? Dari Google. Pakai apa? Pakai Street View. Itu yang dikirimkan pada Anda. Jadi foto daerah Anda di mana? Misalkan Anda misalkan di tempat saya, misalnya di Malang, saya posisi dari Surabaya menuju ke Malang, foto pakai mobil. Loh, utang Anda 1 juta kok nagih pakai mobil, ya udah ketemu lah. Paham teman-teman sekalian ya? Jadi kalau ada kolektor pinjol ngancam mau datang, apalagi ilegal, hajar, suruh datang aja. Kalau perlu nanti sampai rumah kita gebukin bareng-bareng, gitu ya.